Memang siapa yang mengkotak-kotakan umat Islam? Ulama kan? Kalau orang awam tidak tahu. Makanya ulama syarru man tahta adimis sama. Orang yang berada di bawah kolong langit itu yang paling buruk adalah ulamanya. Kembali tadi, waman azlamu. Siapa yang lebih zalim? Kalau begitu ulamanya zalim apa dizalimi? Nah, ya. Kalau di satu saat ada ulama yang melakukan perbuatan seperti ini sehingga masih kacau-kacau, permusuhan umat Islam terjadi di mana-mana, sebetulnya yang zalim itu siapa? Ulamanya zalim apa dizalimi? Harus beda antara zalim dengan dizalimi, beda antara kriminal dan kriminalisasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Silakan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Kata waman azlamu bentuknya pertanyaan, tetapi maknanya adalah pernyataan. Kalau tertulis di situ, siapakah yang lebih lalim? Padahal maksudnya adalah tidak ada yang lebih zolim. Ini bahasa Arab seringkali kalau pindah ke dalam bahasa Indonesia itu ada berubah hurufnya. Zolim jadi lalim, Ramadan jadi ramlan, bahkan dulu Muhammad jadi Mamat, Ahmad jadi Amat. Itu sudah biasa saja. Ayat ini menyebutkan tentang orang yang paling zolim. Kita tahu zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti yang dilakukannya itu ngawur. Biasanya kalau ada orang yang meletakkan sesuatu bukan di tempatnya itu biasanya gitu. Ya orang tidak benar. Dengan bahasa lain, orang yang paling tidak benar. Nah ini disebut di sini. Tidak ada orang yang lebih zalim mimman dari orang. Tidak disebutkan siapa orangnya. Apakah dia itu orang awam? Apakah dia itu orang alim? Rakyat biasa, pejabat, penguasa, siapa saja. Yang sifatnya kayak apa karakternya? Mana masajidallahi. Kata mana'a itu beda dengan naha. Biasanya kalau naha itu larangan. Walaupun nanti dalam terjemahnya tadi kan apa di situ? Melarang. Kalau naha melarang, ada statement. Tapi kalau mana'a bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan, atau juga perilaku. Gerakan tubuh. Masajidallahi akan masjid-masjid Allah.
Orang yang paling zalim itu orang yang melakukan tindakan, orang yang bicara, orang yang bikin kebijakan atau tampil melakukan satu sikap yang menyebabkan orang-orang terhalang masuk masjid Allah. Ayyudhkar fiha, bahwa disebutkan di dalam masjid-masjid itu ismuhu, nama Allah. Di masjid-masjid itu tempat zikir kepada Allah. Ini isinya. Orang yang menghalangi mana'a tadi adalah orang yang bikin kebijakan, orang yang berkata atau membuat statement atau melakukan satu tindakan yang menyebabkan orang lain jadi tidak enak untuk masuk di masjid itu. Yang membuat orang lain jadi merasa tidak pantas masuk masjid itu. Perhatikan indahnya di bahasa. Bukan naha. Kalau naha jelas masuk. Perilaku-perilaku, statement, sikap-sikap yang mencerminkan seolah-olah orang lain itu tidak pantas masuk masjid. Nah, ini menarik sekali. Para ulama berbeda pendapat tentang sabab nuzul ayat ini atau cerita yang dikandung dalam ayat ini. Ada yang mengatakan Bakhtensar, ada yang mengatakan Titus, ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Sulhul Hudaybiyah ketika tahun ke-6 Hijriah. Rasul akan naik haji, kemudian tidak boleh, nah tahun berikutnya baru berangkat lagi. Nah mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghalangi masuk masjid Allah, masuk dalam kategori ini. Tapi teks ayat itu tidak membatasi siapa saja, dan masjidnya bukan satu masjid tapi masajid Allah. Kaidah mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu ayat dimaknai, dipahami berdasarkan teksnya yang bersifat umum, tidak berdasarkan kekhususan sabab nuzul. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan orang menjadi tidak mau masuk satu masjid, itu sudah perbuatan ini. Nah kita hubungkan sekarang. Wasa'a fi kharabiha, nanti kita hubungkan. Dan yang paling zalim itu adalah juga orang yang berusaha untuk merobohkan masjid-masjid tadi. Bukan menghancurkan fisiknya, tetapi menghilangkan fungsi atau mengurangi fungsi masjid secara utuh, tempat zikir kepada Allah. Karena adanya sekelompok orang yang tidak bisa masuk di situ. Kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', dan sebelumnya wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, dari ayat 111 dulu. Mereka berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi, ini kata Yahudi, atau orang-orang Nasrani, kata Nasrani. Dan yang kedua, orang Yahudi berkata bahwa Nasrani itu aliran sesat, dan orang Nasrani berkata Yahudi itu aliran sesat. Jika dihubungkan dengan ini, maka kita dapat memahami yang menyebabkan terjadinya ada sekelompok orang tidak masuk ke dalam masjid, yang disebut dengan menghalangi orang masuk satu masjid, itu adalah adanya konflik kelompok. Nasrani tidak masuk sini karena dia menganggap bahwa tempat itu tempat yang spesialis Yahudi. Nah, Yahudi juga tidak masuk tempat itu karena merasa tempat itu spesialis Nasrani, atau Yahudi dan Nasrani masing-masing membuat statement yang membuat seolah-olah hanya mereka yang berhak di situ. Konflik madhab lah kalau sekarang mah. Maka setiap orang yang melakukan tindakan seperti mereka dari umat ini pun
dianggap sebagai orang yang melakukan atau melanjutkan tindakan mereka. Oleh karena itu maka kita ambil analisa sekarang. Ada nggak di Indonesia masjid-masjid yang orang itu kalau mau masuk rasanya gak enak? Ada nggak? Mau masuk, oh gak enak ya. Karena ada mereknya. Nah, berarti pemasangan merek itu termasuk menghalangi sebahagian hamba Allah masuk ke dalamnya. Maka Subulus Salam tidak boleh pasang merek. Ya kan? Merek apapun. Merek ormas, merek yayasan, merek apapun sedapat mungkin tidak ada di sini jika itu menyebabkan orang merasa tidak berhak untuk masuk ke dalamnya, terhalang untuk masuk ke dalamnya, termasuk merek pilpres. Jangan ada masjid yang dimereki dengan kepentingan kelompok. Sebab itu menyebabkan ada orang lain yang terhalang untuk masuk ke dalamnya, jiwanya itu merasa tidak nyaman masuk ke dalamnya. Wah, berat ya. Sekarang kan ada masjid dengan logo ini. Ketika logo ini sudah dipasang, maka Ustadz Misbah itu merasa ini bukan logo saya ini mah. Ini logonya Ustadz Taufik nih. Ada logo-logo tertentu yang menghalangi orang untuk masuk ke dalamnya. Yang itu berhubungan dengan konflik umat Islam. Kalau misalnya ada masjid dimeraki dengan Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu orang Syiah nggak akan mau masuk tuh. Orang Wahabi nggak akan masuk. Masjid Salafi, pasti NU nggak enak masuknya. Gitu? Masjid Muhammadiyah, mesti orang selain Muhammadiyah nggak enak masuknya. Apa yang kalian lakukan dengan masang merek sebenarnya adalah perbuatan Yahudi. Ini ya. Waduh. Kalau begitu apakah cukup sampai di situ? Enggak. Segala perilaku yang mencerminkan bahwa masjid itu milik satu kelompok yang memungkinkan orang lain tidak enak masuk ke dalamnya bisa diindikasikan sebagai bagian dari mana'a masajid Allah, menghalangi orang lain dari masuk masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Wasa'afi kharabiha, dan berusaha untuk merubuhkannya. Kira-kira 2024 nanti ada masjid-masjid yang kita nggak enak masuk nggak ya? Ini sudah mulai ini. Masjid yang sudah dibikin sebagai kubu-kubuan. Sudah mulai. Mana masjid Allah? Menarik dalam sebuah hadis, meskipun ini nanti ada yang mengatakan hadisnya mauquf sampai Ali bin Abi Thalib, ada juga mengatakan marfu sampai Nabi, tapi yang lebih kuat katanya mauquf. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun an dzikrillah ya'ni huda ulama'uhum syarra man tahta adimin adimis sama minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu. Saya selalu ingat hadis ini.
Nanti ada di tempat lain tambahan hadisnya, wala minad din illa darsu. Ini statement Rasulullah. Ada yang mengatakan ini ada mauquf statement Ali. Satu saat akan terjadi. Kalau terjemah biasanya akan datang satu zaman. Di mana? Nah, gitu. La yabqa minal islami illa ismuh. Tidak ada yang tersisa dari Islam itu kecuali tinggal namanya tok. Perhatikan. Orang ngaku Islam. Judulnya saja Islam. Tapi semua perilakunya tidak menunjukkan ada keislaman dalam dirinya. Sedikit demi sedikit dikurangi. Nanti ada tambahan wala minad dini illa darsuhu. Dan agama tinggal kajiannya doang. Ada, agama ada. Yang ada tuh kajiannya. Wah, ramai pengajiannya. Karena dibantu oleh medsos, karena ada manajemennya, karena ada tim suksesnya, karena ada loncengnya, jangan lupa subscribe-nya. Ramai kajian. Wala minal Qur'ani illa rasmuhu. Quran masih ada, tapi yang ada cuma tulisannya tok. Ngeri nih. Masajiduhum amirah. Masjidnya megah-megah mereka itu. Hebat-hebat. Nah, hubungan antara ini wahya kharabun anil huda, tetapi masjid itu kalau dilihat dari sisi adanya petunjuk itu dia sudah roboh tuh. Ada seperti tidak ada, megah seperti roboh. Dan ini berhubungan. Karena masjidnya itu megah, fasilitasnya serba ada, orang berpikirnya dunia, takut kehilangan sound systemnya, takut hilang AC-nya, dikunci. Sunyi, roboh dia. Karena yang disebut dengan berdiri pada masjid itu ramainya orang yang berzikir pada Allah. Ya tadi itu. Mungkin bisikan setan juga. Supaya ibadah kita nyaman. Betul ibadahnya nyaman, tapi kan cuma pas waktu sholat doang. Sisanya dikunci. Katanya rumah Allah nggak pernah terkunci. Kemudian ulama'uhum, ini sebab kekacauan, sebab masjid tidak makmur, sebab terhalangnya orang masuk ke dalam masjid itu bukan perilaku orang awam, tapi kelakuan ulamanya. Ayo, memang siapa yang sekarang kalau ngomong tuh ngalang-ngalangi orang masuk masjid? Ulama katanya. Memang siapa yang mengkotak-kotakan umat Islam? Ulama kan? Kalau orang awam tidak tahu. Makanya ulama'uhum syarru. Ini bahasa Jawa saru. Saru mbajuk.
syarru man tahta adimis sama. Orang yang berada di bawah kolong langit itu yang paling buruk adalah ulamanya. Kembali tadi, waman azlamu. Siapa yang lebih zalim? Kalau begitu ulamanya zalim apa dizalimi? Nah ya. Kalau di satu saat ada ulama yang melakukan perbuatan seperti ini sehingga masjid kacau-kacau, permusuhan umat Islam terjadi di mana-mana, sebetulnya yang zalim itu siapa? Ulamanya zalim apa dizalimi? Harus beda antara zalim dengan dizalimi, beda antara kriminal dan kriminalisasi. Ayo kita ngaca di sini. Jangan-jangan kita sendiri yang zalim sebetulnya. Minhum takhrujul fitnah, kegaduhan, kekacauan, instabilitas, perpecahan yang mengakibatkan masjid-masjid itu tidak lagi mencerminkan kerukunan. Orang ragu masuk dalam masjid, itu sebabnya mulut ulama. Sudah ada sekarang? Sudah terjadi hari ini? Dari ulama lah munculnya kegaduhan itu. Wa ilaihim ta'udu, dan kepada mereka juga kembalinya fitnah tadi. Mereka yang akan diazab oleh Allah, mereka yang akan diperlakukan oleh Allah dengan tidak baik. Dan berhentinya kegaduhan tadi itu sangat tergantung kepada mereka sendiri. Apakah sekarang orang-orang mencabut pernyataannya? Saya mohon maaf kemarin ternyata saya salah, yang betul seperti ini. Dari 1000 orang hanya 1 yang berani mengatakan itu. Yang ada terus saja lurus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari. Berapa banyak sekarang ulama yang menyebabkan orang tidak mau masuk masjid? Ah, nggak mau situ mah, khotibnya politik melulu. Maka khotib-khotib yang memecah belah umat Islam tidak boleh masuk masjid kita. Sebelum salam, seleksi. Ini masjid yang mengharuskan orang sehat badannya, pulang juga sehat rohaninya. Jangan orang sudah meriang Jumatan ditambah lagi sudah badannya sakit, keluar masjid enak juga hatinya. Wasa'a fi kharabiha. Dan yang paling zalim itu manusia yang berusaha untuk merobohkan masjid. Padahal masjidnya megah. Berarti yang dimaksud dengan roboh itu apa? Fungsinya dikebiri. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Orang-orang itu nanti akan memetik hasilnya. Mereka sendiri yang satu saat masuk ke masjid itu dalam keadaan ketakutan sendiri. Kelakuane dewe. Lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia ini akan mendapatkan kehinaan. Kalah melulu. Dalam percaturan apapun kalah terus. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka nanti dapat siksa yang besar. Siapa yang memikirkan kondisi ini hari ini? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mengkafirkan Nasrani, menyebabkan orang Nasrani tidak mau ke tempat mereka. Yang dilakukan Nasrani terhadap Yahudi, mengkafirkan Yahudi, yang menyebabkan Yahudi tidak mau masuk ke tempat ibadah mereka. Padahal sejatinya tempat-tempat ibadah mereka adalah dari keturunan Nabi Ibrahim sama. Nah,
di dunia akan terhina dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Siapa yang akan mengingatkan? Hari ini masjid-masjid sudah pakai merek. Hari ini masjid-masjid bahkan warna catnya juga sudah beda. Orang tahu, wah ini masjid anu dah. Termasuk rumah sakit di Harmony. Saya melihat rumah sakit agak kaget kok jadi kayak warna partai sih, maaf ya. Dah jangan disebut lah. Itu kan urusan tukang cat ya. Hari ini masjid-masjid sudah sangat kentara keberpihakannya. Sehingga orang yang bukan di kelompok itu akan tidak mau masukinya. Jaga namanya subulus salam. Subul itu jamak sabil. Sabil, sabilani, subulun. Beberapa jalan. Itu sudah macam-macam masuk sini. Tapi ujungnya apa? Assalam, kedamaian. Orang boleh beda cara, orang boleh beda ibadahnya, bentuknya, orang boleh beda madhabnya, tapi masuk ke sini dalam mencari kedamaian. Wujudkan itu. Maka semua yang coba-coba untuk mengucik-ucik ketenangan ini, yang bisa menyebabkan orang terhalang untuk masjid gara-gara omongannya, jangan masuk di sini. Sebab nanti yang kena DKM-nya. Yang kena DKM-nya, yang kena pengurusnya, itu kan, yang kena yang bikin jadwalnya. Akhirat, kenapa kamu masukkan jadi khotib di masjid itu? Kamu kan yang ngatur jadwalnya. Saya kan nggak tahu. Kata malaikat, tok kamu ngomong nggak tahu. Nah memangnya kamu nggak pernah meneliti orang toh, sembarangan saja. Lihat jamaahmu jadi berantakan gara-gara itu, pecah belah gara-gara itu. Orang luar kecewa, yang tuso itu yang undangnya. Dunia celaka, di akhirat masuk neraka. Masya Allah. Nah, inilah renungkan kembali 3 ayat ya. Ini ngurut dimulai dari klaim merasa benar sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, dan terakhir pecah, lalu kemudian kita tidak bisa saling berkunjung di antara masjid-masjid kita. Semua betah di masjid sendiri, semua hanya mengatakan yang benar masjid sendiri, pada akhirnya makna ukhuwah tidak ada lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Al-Fatihah.